Baik, kita sama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Sudah ketemukan? Katakan amin. Mari kita fokus. Bisa lihat di layar. Yang sudah buka Alkitab, lihat Alkitab. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sekali lagi. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, tak kenal maka tak sayang. Amin. Ini kata-kata ini biasa diungkapkan saat orang, saat apa? Saat seseorang memperkenalkan diri kepada orang lain. Amin. Sehingga bahasa utama adalah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah mengenal maka akan terjadi kasih sayang. Amin. Kasih sayang. Karena para Raja Daud kok semakin melekat dengan Tuhan. Kenapa Raja Daud kok semakin intim dengan Tuhan? Kenapa Raja Daud semakin dia lepaskan segalanya untuk Tuhan? Karena Raja Daud mengenal Tuhan. Amin. Raja Daud mengenal Tuhan. Karena Raja Daud mengenal Tuhan, maka Raja Daud suka mencari Tuhan. Amin. Suka mencari Tuhan. Raja Daud selalu mencari Tuhan. Karena Raja Daud mengenal Tuhan, maka Raja Daud semakin memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Karena Raja Daud mengenal Tuhan, maka Raja Daud segala waktunya dia pakai untuk Tuhan. Itulah firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin. Ketika seseorang belum mengenal Tuhan, dia akan menjadi orang yang pasif, acuh tak acuh, masa bodoh. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, cinta mula-mula, betapa hebatnya. Amin. Betapa luar biasa. Saya yakin kita semua yang ada dalam ruangan ini pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula. Amin. Cinta mula-mula. Ketika saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, saudaraku, saya alami percis. Dalam keadaan sukar, sulit, sakit, saya akan bangkit, saya akan bangun, pergi mencari Tuhan. Saya akan bangkit, saya tinggalkan rasa sakitku, saya pergi mencari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, ibadah rumah tangga, ibadah di gereja, ibadah puasa, saya ambil waktu. Kenapa? Karena ternyata saudaraku, cinta mula-mula dengan Tuhan itu membuat seseorang ibarat seperti lupa diri. Dia tinggalkan semuanya untuk datang pada Tuhan. Dia tidak pusing jauh atau dekat. Dia tidak pusing susah atau senang. Dia tidak pusing untung atau rugi. Yang penting adalah dia sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Itulah cinta mula-mula. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada rasa kasih sayang. Amin.
Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Ya. Kenapa kok saya tetap mencari Tuhan? Karena saya mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu dia akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Kita lihat yang pertama, orang yang mengenal Tuhan dan hatinya melekat dengan Tuhan, mereka akan diselamatkan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan dan hatinya melekat dengan Tuhan, mereka akan diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Kenapa Tuhan berkorban untuk menyelamatkan kita? Karena Tuhan mengenal kita. Amin. Saya belum mengenal Vera itu. Siapa itu Vera sebenarnya? Mau rambut keriting ke, mau hidung mancung ke, mau bibir merah ke, saya tidak kenal. Tapi Tuhan sudah kenal dia. Amin. Amin. Saya belum tahu Vera itu nanti datang ke Tambua. Tapi Tuhan sudah tahu Vera akan datang ke Tambua. Amin. Itulah Tuhan kita. Amin. Itu maka kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Mulai siap mencari Tuhan. Seperti Bapak tua, ya. Jauh di Teksoruk, tapi dia datang duluan. Coba, Bapak tua ini sudah tua-tua baru jatuh cinta dengan Tuhan. Ketika jatuh cinta dengan Tuhan, walaupun tenaga sudah mulai, stamina sudah mulai turun, tapi semangat cinta sama Tuhan itu luar biasa. Dia tinggalkan semuanya, dia mau datang pada Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan akan jatuh cinta dengan Tuhan. Amin. Bilang, saya sudah mengenal Tuhan. Satu pun tidak ada suara. Bilang, saya sudah mengenal Tuhan. Saya mau jatuh cinta dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau jatuh cinta dengan Tuhan, angkat tangan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Haleluya, saudaraku. Raja Daud ketika dia jatuh cinta dengan Tuhan, dia tidak pusing siapa yang mau olok dia, siapa yang mau sindir dia, siapa yang mau permalukan dia, tidak pusing. Dia akan menari-nari, melompat-lompat bagi Tuhan. Amin. Itu jatuh cinta. Seperti Om Agus, ketika dia sudah mengenal Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, aduh luar biasa. Kita harus menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena Tuhan sudah mengenal kita, saudaraku. Kenapa Tuhan tinggalkan surga? Pertanyaannya, kenapa Tuhan tinggalkan surga, mau datang ke dalam dunia? Karena dia mengenal. Bilang, dia mengenal saya. Coba lihat Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Ini menjadi alasan mengapa Tuhan tinggalkan surga. Karena dia mengenal siapa kita. Amin. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan membentuk kita, Tuhan mengenal kita. Karena Tuhan mengenal kita, maka Tuhan tahu segala kehidupan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan kenal kita. Tuhan tahu apa yang terjadi di bumi. Tuhan tahu apa yang terjadi atas kehidupan kita. Karena dia mengenal kita, maka dia tinggalkan surganya, turun ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan kita. Karena dia mengenal kita. Ini menjadi dasar. Firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita, bahwa Yesus yang kita sembah, dia rela tinggalkan takhta kerajaan surga karena dia mengenal kita dan dia mau menyelamatkan kita. Amin. Makanya orang yang mencari dia akan bisa diselamatkan. Ya.
Kita perlu menjadi orang yang mau jatuh cinta dengan Tuhan yang sudah berkorban buat kita. Kita perlu menjadi orang yang suka mencari Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya mati dan bangkit untuk kita. Kita perlu menjadi orang yang suka ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Suka dalam hadirat Tuhan. Ya, kita lihat. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita karena Allah berkuasa untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kita. Karena Allah mengenal kita. Amin. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Allah mengenal kita. Ya. Coba kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ini menjadi patokan. Ini menjadi satu janji bahwa Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Amin. Maka Tuhan bilang apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang muka uang, ya. Menjadi orang yang menjadi hamba uang. Saudara, saya mau kasih tahu, hari-hari ini banyak manusia sedang menjadi hamba uang. Kenapa orang mau menjadi hamba uang? Karena takut, takut tidak mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan hari-hari ini orang semuanya tidak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir kalau saya ikut Tuhan, saya datang pada Tuhan, saya makan apa? Kalau saya datang gereja, saya mau dapat apa? Hari ini saya punya program kerja. Hari ini adalah waktunya di mana mungkin saya mau dapatkan uang. Daripada saya pergi gereja, saya tidak dapat uang. Lebih baik saya mencari uang. Ini saudaraku. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tipe orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang sedang diperhambakan oleh uang adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara tahu, hari-hari ini banyak orang sedang ditangkap KPK. Banyak orang sedang masuk dalam penjara hanya karena uang. Hanya karena uang, saudaraku. Tidak puas dengan uang, takut dengan hidupnya, takut mati, takut tidak kaya. Tuhan menjamin anak-anak Tuhan, amin. Bagi saudara dan saya, kita adalah orang yang dijamin penuh oleh Tuhan. Walaupun orang lihat kita tidak punya harta kaya, tapi ingat, kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Karena Tuhan bilang apa? Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, amin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Makanya jangan takut ikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekali-kali Dia tidak akan tinggalkan engkau. Boleh kita cari uang, tapi jangan lupa kita cari Tuhan. Amin. Uang tidak bisa menjamin hidup kita. Buktinya apa? Banyak orang hari ini tiba-tiba ditangkap KPK. Tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba pakai rompi kuning. Kenapa? Tanya, kenapa? Karena uang. Dia pikir dengan uang menjamin masa depannya. Ingat, uang tidak bisa menjamin masa depan kita. Kalau kita punya Yesus, Dia menjamin masa depan kita. Amin. Kenapa? Itu fakta terbukti. Terbukti bahwa ternyata orang yang punya uang banyak tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Apakah ketika KPK tangkap, lalu dia pakai uang untuk sogok KPK, dia dibebas? Tidak, masuk penjara. Itu baru masuk penjara dalam dunia, belum lagi di hadapan Tuhan masuk penjara lagi, dapat hukuman lagi. Ya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan satu
patokan, satu janji. Dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada. Cukupkan dirimu. Amin. Punya gaji 1 juta 1 bulan cukup. Amin. Cukup tidak Butet? Cukuplah. Ya, ada di dalam Tuhan pasti cukup. Amin. Amin. Cukup. Jangan tambah-tambah lagi. Tambah-tambah lagi dan sebentar kita pun nama disebut. Ya. Nama kita disebut kalau kita sementara cari Tuhan itu baik. Amin. Ada namaku disebut. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kalau Tuhan memang memanggil nama kita itu baik, tapi KPK yang sebut nama kita, ini riwayat. Amin. Riwayat. Ya. Kemarin saya baru nonton video saudaraku, satu menteri lagi ditangkap dengan sekian miliar, sekian puluh miliar uang di dalam rumahnya dengan senjata api lagi. Kenapa? Karena hamba uang. Banyak pejabat kaya ditangkap itu karena hamba uang, saudaraku. Ini terbuka, amin. Jadi jemaat Tuhan jangan merasa kecil, jangan merasa bahwa saya ini kok begini, saya ini pergi gereja tidak ada uang ojek. Jangan. Saya ini mau pergi gereja ke bagaimana ini? Belum makan. Ingat Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, amin. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia bilang apa? Sekali-kali, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menjamin, cukupkan hidupmu dengan gajimu, karena Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Jadi kalau gaji 1 bulan 30 hari, tetap kita akan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Amin. Manusia boleh mencari jaminan segala macam, tapi Tuhan menjamin hidup kita. Ya, ada program untuk mensejahterakan masyarakat dengan banyak program dari pemerintah. Tapi jangan lupa bagi orang percaya, Tuhan menjamin kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Cukupkan dirimu dengan gajimu sendiri. Hanya dengan begitu kita percaya bahwa hidup kita Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan cukupkan hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mengenal Tuhan itu ia akan selalu punya waktu dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita datang pada Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, ya, dia selalu punya waktu dengan Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan. Kita lihat, ada seorang tokoh, kenapa dia sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan. Amin. Dia mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu ia akan selalu punya waktu dengan Tuhan. Seperti siapa? Simeon. Ya. Simeon ia selalu punya waktu untuk tetap menantikan janji Bapa. Kenapa? Dia mengenal Bapa. Dia mengenal Tuhan. Dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sampai dia tua pun, ya, bahkan matanya pun sudah kabur, dia tetap punya waktu untuk Tuhan. Itulah Simeon. Kita lihat Lukas 2, Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai 29. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Berikan nama Tuhan Yesus. Simeon, kenapa dia selalu ada di dalam bait Allah? Kenapa dia selalu setia menanti? Karena dia mengenal Allah. Amin. Dia mengenal Allah. Kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan agar kita akan melihat janji Allah turun setiap kehidupan kita masing-masing. Kenapa hari ini kita ada? Karena kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Sungguh-sungguh dalam Allah. Kita mau berkomitmen dengan Allah. Jadi jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dia hanya memiliki pribadi sebagai agama. Orang yang mengenal Allah itu beda dengan orang yang beragama. Orang yang beragama itu biar dia datang ke gereja tidak pun, yang penting dia beragama. Tapi orang yang mengenal Allah, dia akan terus mencari Allah. Amin. Terus mencari Allah karena dia mengenal Allah. Hari ini saya ada di sini karena saya mengenal Allah. Hari ini saya tinggalkan segala kesibukan saya karena saya mengenal Allah. Simeon mengenal Allah, maka dia sungguh-sungguh ada dalam Allah. Sampai dengan janji Tuhan itu terjadi atas kehidupannya. Sehingga dikatakan bahwa ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sampai dia melihat janji itu. Karena dia mengenal Tuhan. Saudara harus menjadi orang yang mengenal Allah dan berdiam diri dalam Allah. Sungguh-sungguh mencari Allah. Yang keempat, Hana selalu punya waktu untuk tetap setia, tidak meninggalkan bait Allah. Hana karena mengenal Allah, dia sungguh-sungguh ada dalam bait Allah. Kita harus menjadi orang yang mengenal Allah. Ya. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Ya. Kalau kita tidak mau datang kepada Allah, jangan kita bilang kita mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal Allah, dia mau sungguh-sungguh dengan Allah. Ya. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Hana selalu punya waktu untuk tetap setia, tidak meninggalkan bait Allah. 1, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berikan Tuhan Yesus. Seorang Hana, saudaraku, dia tidak meninggalkan bait Allah. Dia tidak meninggalkan tempat ibadahnya, membangun keintiman dengan Allah, sungguh-sungguh dalam Allah, sampai dia melihat janji Tuhan itu terjadi di kehidupannya. Kita harus menjadi jemaat Tuhan yang terus berusaha sungguh-sungguh ada dalam Dia, menjadi jemaat yang sungguh mengenal Tuhan, ya, menjadi jemaat yang mencari Tuhan, menjadi jemaat yang merindukan Tuhan, ya, ada di dalam Tuhan. Untuk keselamatan kita harus punya waktu banyak dengan Tuhan. Ini keselamatan, saudaraku. Kenapa Hana tidak pernah tinggalkan bait Allah? Karena ini adalah satu janji keselamatan. Janji tentang keselamatan. Kenapa Simeon tetap ada dalam hadirat Tuhan?
tetap ada dalam bait Allah. Karena itu adalah satu janji. Janji apa? Janji keselamatan. Tuhan Yesus sendiri memberikan janji, ya, bahwa orang yang mencari Tuhan akan diselamatkan, ya. Orang yang mencari Tuhan itu Tuhan tidak tinggalkan, ya. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Jangan pernah takut, ragu, bimbang ketika kita mau ikut Tuhan, ya. Yang kelima, orang yang mengenal Tuhan itu ia akan mau berkorban, ya. Mau korbankan segalanya bagi Tuhan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan itu dia mau korbankan segalanya bagi Tuhan. Korbankan. Amin. Kita lihat sini. Jadi jangan berpikir bahwa hanya Tuhan sendiri yang berkorban buat kita, tapi kita pun harus berkorban bagi Tuhan. Amin. Berkorban bagi Tuhan. Jangan korban itu sepihak saja. Kalau Tuhan sudah berkorban bagi kita, maka kita pun harus ingat, kita pun korbankan waktu, tenaga, harta, ya, kita mau datang pada Tuhan. Kita korbankan semuanya, amin. Korbankan semuanya untuk ke Tuhan. Kenapa kita korbankan semuanya bagi Tuhan? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi kita sudah melekat dengan Tuhan. Pengenalan kita itu membangkitkan rasa kasih sayang. Tak kenal maka tak sayang. Karena saya sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya sayang dengan Tuhan. Saya mau ada di dalam Tuhan. Saya rindu dengan Tuhan. Rindu dalam hadirat Tuhan, ya. Kita mau berkorban buat Tuhan. Kita lihat bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhan dan mau berkorban buat Tuhan. Lukas pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11. Lukas pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11. 1, 2, 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan semuanya, meninggalkan segala sesuatunya, perahunya, ikannya. Kalau kita punya tidak, Tuhan tunggu dulu, saya mau urus saya pun perahu dulu. Saya mau perahu usaha hari ini saya mau urus dulu. Saya mau perahu kerjaan hari ini saya mau urus. Tidak, mereka tinggalkan semuanya. Sama seperti seorang Elisa. Elisa tinggalkan semuanya. Dia punya bajaknya, dia punya sawahnya, dia punya lembunya. Dia tinggalkan semuanya. Dia lepaskan, dia ikut Elia. Amin. Ikut. Kenapa? Ikut Tuhan itu ke pengorbanan. Ikut Tuhan tanpa pengorbanan bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah pengorbanan. Kalau kita mau ikut Tuhan, artinya kita mengambil satu keputusan, saya mau berkorban. Amin. Itulah orang yang ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu tidak gampang, tidak enak, tidak santai-santai saja. Saya senang dulu baru saya ikut Tuhan. Saya tidak senang, saya di sini saja. Tidak. Ikut Tuhan itu pengorbanan. Seperti murid-murid ini. Kenapa murid-murid ini dikatakan bahwa mereka tinggalkan segala sesuatu? Karena mereka melihat kuasa yang terjadi. Amin. Mereka lihat mujizat yang terjadi. Ketika mereka bekerja semalam-malaman, mereka menjala ikan semalam-malaman, tidak dapat ikan satu ekor pun. Yang dapat apa? Yang dapat angin. Amin. Semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak dapat satu ekor pun. Yang mereka jala itu, yang mereka dapat itu angin. Usaha sia-sia menjaring angin. Amin. Kenapa? Kenapa semalam-malam mereka tidak dapat ikan? Karena ternyata ikan berhubungan dengan firman. Amin. Ada firman, ada ikan. Tidak ada firman, ikan tidak ada. Amin. Ini kita sudah dengar kemarin, ya. Ada firman, ada. Bilang ada firman, ada ikan.
tidak ada firman, ikan mos, ikan lanotian, lanohotu, italahre. Kenapa? Karena ada ikan, ada firman pasti ada ikan. Murid-murid ini mereka sepanjang malam mereka menjala ikan, tidak ada ikan. Kenapa? Karena tidak ada firman. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, naik perahu mereka, Tuhan Yesus menyampaikan firman, mereka semua sudah dengar firman. Setelah mereka mendengar firman, Tuhan bilang apa? Buanglah jalamu ke laut yang dalam. Dan mereka membuang jala itu, mereka menarik yang begitu banyak. Ketika mereka melihat bukti itu, mereka lihat mujizat itu, ya, mereka tinggalkan semuanya dan ikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita, tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan, hari ibadah, hari di mana kita mencari Dia. Karena Tuhan memberikan janji bahwa orang yang mencari Tuhan, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan itu dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dibentengi, dilindungi, ya, dilindungi, diselamatkan. Orang yang mengenal namamu, mereka, ya, namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Haleluya. Ya. Di Mazmur tadi 91 ayat yang 14-15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah tipe orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, Tuhan, ya, dan apapun yang dia serukan, ya, dia minta akan dijawab oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dia dan memuliakan dia. Tuhan bertanggung jawab. Kalau kita kenal Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan tinggalkan segalanya untuk Tuhan. Amin. Tinggalkan segalanya untuk Tuhan. Jadi kalau orang tidak datang pada Tuhan, jangan bilang dia mengenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh, ingat baik, kita perlu datang pada Tuhan. Tinggalkan semuanya bagi Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan, ketika mereka melihat kuasa, mujizat, keajaiban yang terjadi, ada satu pengharapan, bahwa inilah satu-satunya jalan bagi kita adalah tinggalkan semuanya dan ikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang sama mereka, bilang apa? Jangan takut, ikut Tuhan itu jangan takut. Amin. Banyak orang ikut Tuhan takut. Takut persoalan, takut masalah, takut tidak hidup, takut rugi, takut. Tidak boleh takut ketika kita mau datang pada Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan-nya menunjukkan kuasanya, maka Tuhan bilang sama mereka, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala ikan. Menjala manusia, bukan menjala ikan. Kemarin menjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Amin. Jadi kita harus menjadi, ya, penjala manusia, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, bercerita tentang Tuhan, menyampaikan kebenaran, ya, melayani jiwa-jiwa. Itu adalah hal yang diperintahkan, amanat agung. Harus kita, ya, selesaikan amanat agung. Ya, ikut Tuhan itu tidak gampang, saudara. Ikut Tuhan itu satu pengorbanan, ya, pengorbanan. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, dan Dia memberikan jaminan bahwa sekali-kali orang yang melayani Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Amin.
Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal kita. Kenapa? Tuhan menjamin kita. Orang yang mengenal Tuhan, ia akan tetap bersuka cita dan bergirang mencari Tuhan. Amin. Jadi datang kepada Tuhan, datang ibadah sama Tuhan, jangan dengan sepertinya keadaan terpaksa. Jangan sepertinya keadaan supaya saya dilihat orang. Tidak. Kenapa kita datang pada Tuhan? Ya, kita datang pada Tuhan dengan tunjukkan muka yang bergirang, semangat yang sukacita. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengenal Tuhan, ia akan tetap bersukacita dan bergirang mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan semangat dan sukacita. Tepuk tangan, puji Tuhan dengan luar biasa seperti Raja Daud, saudaraku. Mazmur 70 ayat yang kelima. Mazmur 70 ayat yang kelima, 1, 2, 3. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu benar, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kenapa kita dapat Tuhan? Karena Tuhan itu benar. Kita datang pada Tuhan dengan bergirang, dengan sukacita, dengan semangat. Jadi kalau hari Minggu, usahakan secepatnya siap diri. Hari Minggu itu tinggalkan semua aktivitas kita, tinggalkan semua kesibukan kita. Kita mempunyai hati semangat yang bersukacita, bergirang, mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Amin. Jadi hal pertama apa? Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan dan hatinya melekat dengan Tuhan, mereka akan diselamatkan. Amin. Ya. Yang kedua, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita karena Allah berkuasa untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kita. Yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan itu ia akan selalu punya waktu dengan Tuhan. Ya, seperti Simeon dan Hana. Yang keempat, orang yang mengenal Tuhan itu akan mau berkorban, mau korbankan segalanya bagi Tuhan. 5, orang yang mengenal Tuhan ia akan tetap bersukacita dan bergirang mencari Tuhan.